Dan seperti biasa ada muqaddimah fiqhiyah yang kami ambil dari kitab Takrib atau kitab Mukhtasar Abi Suja yang kita sudah sampai kepada qala Imam Abu Suja rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Beliau sebutkan dalam kitabnya wa idza wujida, jika ditemukan bil mabi'i, di barang yang dijual, aibun, ada celah dan cacatnya, falil mustari, maka bagi seorang pembeli radduhu, boleh mengembalikannya. Lanjutan dari sebelumnya ada namanya khiyar. Khiyar adalah hak bagi seorang pembeli atau penjual untuk membatalkan transaksi yang sudah dilakukan, dan ini pertolongan dari syariat karena seorang membeli mungkin saja menyesal, maka ada khiyar untuk membatalkan itu semuanya. Yang ketiga, khiyar ada tiga. Ada khiyar majlis, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian khiyar syarat, dan sekarang khiyar aib. Lihat indahnya transaksi dalam Islam, nggak boleh bohong, baik bohong sengaja atau nggak sengaja. Nah ini dalam transaksi ada namanya khiyar aib. Apa khiyar aib? Khiyar aib adalah kapan seorang pembeli itu menemukan cacat dalam barang atau dagangan yang dibeli, dan cacatnya itu adalah cacat yang biasanya tidak ada pada barang tersebut, maka bagi sang pembeli boleh mengembalikannya, sebab pasti dia menyesal, dan syariat memberikan pertolongan, tidak boleh ada orang menyesal. Maka bagi pembeli boleh mengembalikannya. Aku kembalikan kepadamu karena barangku cacat. Ini khiyar aib. Maka di situ ada syaratnya. Itu kan indah sekali dalam transaksi jual beli. Sehingga kalau kita menjual barang, maka hendaknya kita beritahu tentang kekurangannya, tentang celahnya. Kalau kita sembunyikan, tak taunya terungkap setelah itu, dan sang pembeli menyesal karena aibnya, aib yang menjadikan harga dan nilai barang tersebut berkurang, maka bagi sang pembeli berhak atau boleh mengembalikan, membatalkan transaksi. Kalau ternyata orang yang nggak mau, bisa diajukan ke mahkamah, dan mahkamah yang akan memaksa agar sang penjual bisa menerima kembali. Cuman ada syaratnya. Jangan seenaknya mentang-mentang ada khiyar, Anda sudah beli sampai di rumah dipakai berhari-hari, tiba-tiba datang ke toko, Pak nggak jadi nih Magicom, sudah saya pakai 3 hari nggak enak, saya batalin. Oh nggak begitu dong, ada aturan-aturannya. Cacat yang ada di barang yang dijual itu adalah cacat adanya waktu di tangan penjual. Tapi kalau cacatnya adalah baru, berarti ulah kita sebagai pembeli, mungkin sembrono kita meletakkannya. Ya kalau yang merusak kita ya nggak mungkin dong dikembalikan. Cacat sudah ada. Cacat sudah ada pada pembeli, maka aib qadim. Kemudian cacatnya yang kedua adalah cacat itu akan mengurangi nilai. Kita menduga barang itu bagus, harganya 2 juta kalau bagus, ternyata sudah kita bawa pulang ke rumah cacat ini bisa ngurangi sampai 300.000. wah kacau, saya jualnya pasti bangkrut dong. Maka sang pembeli akan menyesal dengan hal yang seperti itu. Maka indahnya transaksi dalam Islam, maka boleh membatalkannya. Ini. Kemudian yang ketiga adalah umumnya di barang yang dijual seperti itu nggak ada cacat itu. Contoh apa ya? Kita beli mobil baru ke showroom, ke toko mobil.
Kalau beli mobil baru sampai di rumah tak tahu aja bannya miring, mobil baru lagi pasti cacat, langsung kita kembalikan. Karena apa? Umumnya mobil baru nggak miring-miring begitu. Tapi kalau kita belinya ke tempat mobil second, kemudian sampai di rumah kok miring-miring, memang ente belinya ke tempat second, ya jangan dikembalikan, mestinya dilihat dari kemarin. Ya seperti itu. Apapun itu, indahnya di dalam Islam itu ada khiyar, nggak boleh ada orang kecewa. Dan masalah khiyar itu kita perlebar pembahasannya, yaitu kapan? Di saat ngetrennya jual beli online. Jual beli online, karena jual beli online itu kalau ikut madhab Syafi'i banyak yang tidak terpenuhi syaratnya, transaksi tidak sah. Sebab dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau kita ingin membeli sesuatu kita harus pernah melihatnya, atau kita sudah mengetahuinya, melihatnya. Sementara Anda waktu jual beli online nggak pernah melihat, hanya lihat gambar, bagus gambarnya, sampai di tempat tak tanya Pak, nggak seperti gambarnya. Jawabnya penjual, memang itu kan gambar, bukan gambar aslinya. Ayo ngomong apa? Itu hanya mampirin gambar, kamu tertarik. Nah, di dalam madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu boleh kita menjual, membeli sesuatu biarpun kita belum pernah melihatnya, asalkan ada muwasafat, ada penjelasan yang gamblang tentang ciri-ciri barang tersebut, komposisi begini, apa macam-macam begitu. Kalau dalam madhab Imam Abu Hanifah itu lebih ekstrim. Maksudnya apa? Nggak ada syarat-syaratnya, nggak apa, pokoknya aku beli oke, boleh. Cuma lah ini loh, untuk menjaga haknya pembeli ini ada seharusnya ada khiyar. Kita boleh dong beli jual beli online, tapi ada khiyar. Kalau sampai di tempat kita ternyata nggak cocok, beli baju lewat online, tak taunya Masya Allah kainnya kayak begini, salahnya sendiri lewat online belinya. Tapi kan saya tidak mau rugi, ada namanya khiyar. Aslinya sih begitu. Sebab kalau orang jualan profesional nggak pengen pembeli rugi, karena Allah kan begitu. Barang begini yang ngomong begitu. Tapi ada orang menjual menipu memang. Dan alangkah banyak orang tertipu ya nak. Coba aja, yang sering online kan banyak cerita tertipu. Baik, intinya dalam jual beli itu, Anda kalau menjual jangan berbohong dong. Kemudian di saat kita melihat pembeli kita merasa tertipu, ayo kita lapang hati untuk menerima kembali. Sehingga di sini disebut namanya khiyar, itu sebenarnya kan keindahan dalam transaksi. Jangan sampai ada seorang penjual itu menyesal, seorang pembeli itu menyesal. Baik, ini sepintas tentang jual beli online. Tapi kita kembali kepada khiyar aib. Jadi kalau kita punya barang, kalau kita beli sesuatu kok kemudian kelihatan aibnya, maka kita boleh mengembalikannya. Lalu pertanyaannya, kapan kita mengembalikannya? Ini harus kita tahu. Mengembalikannya adalah seketika waktu kita melihat cacat barang tersebut. Wong kita melihat hari ini, kembalikan minggu depan, nggak boleh dong. Apalagi mau dipakai dulu, nggak boleh, batal. Langsung dikembalikan. Telepon, Pak Haji, mohon maaf saya barangnya begini-begini. Oke, saya antarin sekarang ya, harus begitu. Semuanya dijaga dong. Baik, ini sekelumit tentang transaksi dalam Islam itu ternyata nggak boleh menipu, nggak boleh merigukan, nggak boleh bikin orang menyesal. Sehingga itulah al-muslim akhul muslim, kita tuh bersaudara. Bahkan bukan saja di saat kita transaksi dengan sesama muslim, dengan orang luar Islam pun harus kita tampakkan kejujuran, karena Islam mengajarkan kejujuran, tidak boleh berbuat bohong kepada siapapun. Tapi kalau sudah akhlak rusak akan berbohong kepada siapapun, bahkan kepada saudara pun berbohong, kepada adik berbohong, kepada kakak berbohong. Naudzubillah. Itulah orang yang tidak mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung kepada saksikan video ini. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.